Coba Anda tangkap secara rasional. Ada nggak pemilik perusahaan, pegawainya buat salah, ya? Atau seorang suami istrinya buat salah, atau seorang istri suaminya buat salah, gitu kan? Atau orang tua anaknya buat salah, atau sahabat-sahabatnya buat salah misalnya. Lalu dia gembira dengan orang ini minta maaf. Paling pimpinan atau atasan atau pemilik perusahaan akan mengatakan, sudah kau sudah minta maaf, tapi kau buat salah, pergilah. Mungkin seorang suami mengatakan pada istrinya, sudah saya tidak mau maafkan, atau istri mengatakan saya tidak mau maafkan. Atau mungkin teman bilang sama temannya, atau orang tua bilang sama anaknya. Kan bisa terjadi. Ataupun kalau dia terima maafnya, udah saya maafin ya. Tapi hatinya masih jengkel. Atau mungkin dia masih curiga. Butuh upaya dari orang yang telah melakukan kesalahan untuk menunjukkan kalau dia serius memperbaiki kesalahannya, kan begitu. Tapi tidak ada, kayaknya sulit sekali seseorang itu gembira. Ya saya minta maaf ya, oh saya gembira, langsung dipeluk gembira. Masih terbawa rasa arus jengkel. Tapi Allah Azza wa Jalla beda. Allah sepencipta luar biasa teman-teman. Ini renungi baik-baik hadis ini dan betul-betul di bab harapan. Kalau Allah itu gembira dengan taubat hambanya. Dia senang kalau kita minta maaf. Bukan dia senang kita melakukan dosa. Tapi dia tahu kita ini diciptakan sebagai makhluk bisa berbuat salah. Karena Nabi SAW ingatkan ini dari Allah SWT penyampaiannya. Semua anak Adam pasti berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang buat salah adalah yang bertaubat. Artinya Allah sedang memberikan tahu ini diciptakan makhluk bisa buat salah. Karena mereka lemah. Ada saatnya mereka kuat imannya, ada saatnya mereka lemah imannya. Tapi Allah memberikan satu celah yang akan mengalahkan semua godaan syaitan. Yaitu terbukanya pintu taubat. Kita melanjutkan bahasan bedah buku kita Riyadhus Shalihin yang tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita akan masuk ke bab 52, yaitu bab keutamaan berharap. Ya, berharap. Kalau kemarin itu adalah bab harapan, artinya banyaknya dalil-dalil syar'i yang menjelaskan kepada kita besarnya harapan dari rahmat Allah SWT yang luas. Walaupun kita sudah sekian puluh tahun melakukan kemaksiatan, asal kita mau kembali kepada Allah SWT, sebesar apapun pelanggaran itu, tetap akan dimaafkan oleh Allah SWT. Dan sekecil apapun amal saleh yang kita lakukan, maka Allah mengatakan innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah akan berikan rezeki kepada orang tanpa ada batasannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menilai kadar keikhlasan seseorang, ya. Allah Subhanahu wa taala memang rahmatnya luas, mengalahkan murkahnya. Dan selama Anda hidup, kita masih punya kesempatan untuk terus mengejar yang terbaik. Tidak ada kata terlambat, gitu kan. Mungkin ada orang yang lebih dulu mengerjakan banyak amal soleh. Dan kita mungkin telat dalam melakukan itu. Atau orang lain ya, tidak melakukan dosa. Kita sudah melakukan dosa, tapi kita sudah taubat sekarang. Belum terlambat. Tidak ada kata terlambat justru untuk memperbaiki keadaan. Bahkan bukan mustahil kita bisa sederajat dengan orang tersebut atau lebih daripada derajat dia. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita selalu bermanja, ya, berharap, bergantung kepada Sang Pencipta yang rahmatnya sangat luas. Dan ketahuilah, masuk ke dalam surga justru karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Dan ini penting sekali untuk kita jadikan sebagai sebuah pegangan dalam hidup kita. Yang pertama, diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah dalil dalam bab 52 ini, bab keutamaan berharap. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan seorang hamba yang saleh, yaitu seseorang dari keluarga Fir'aun, ya, yang beriman. Dalam firman-Nya dalam surah Al-Ghafir ayat 44-45 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad wa waqahu Allahu sayyiati ma makaru al-ayat. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan kepada kita bagaimana ada seseorang di tengah-tengah keluarga Fir'aun yang umumnya kufur kepada Allah SWT, kufur kepada risalah Nabi Musa AS. Justru dia tampil pada saat itu tetap mempertahankan keimanannya. Dan pada saat itu dia betul-betul berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, wa ufawwidu amri ila Allah. Dan aku kembalikan semua urusanku kepada Allah. Jadi walaupun aku sendirian, walaupun aku lemah, tapi aku kembalikan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia berharap Allah selamatkan dia. Dan ini yang harus dilakukan oleh setiap orang beriman. Jangan pernah merasa walaupun kita cuma sendiri di tengah-tengah semua orang yang melakukan kekufuran dan kejahatan, kita tuh lemah. Kita akan kuat bila kita bersama dengan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Hadis pertama dalam bab ini yaitu hadis 445 dari awal kita belajar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah azza wa jal, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni wallahi lallahu afrah bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dhallatahu bil falati wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, aku menurut prasangka hambaku terhadapku dan aku selalu bersamanya jika dia mengingatku. Lalu kata Nabi SAW, demi Allah, sungguh Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian yang mendapatkan kembali kendaraannya hilang di padang pasir. Jadi tambahan ini adalah perkataan Nabi SAW atau sabda Nabi SAW. Kalau yang potongan awal tadi adalah hadis qudsi, Allah berfirman. Kemudian kembali kepada hadis qudsi, Allah berfirman, barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku, bagian pegang bukunya, lihat A-nya besar, kata ganti Allah, aku mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku, kunya, K-nya besar berarti Allah, sehasta, maka aku mendekat kepadanya satu depa. Apabila dia menuju kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini teman-teman luar biasa. Ya, luar biasa dalam bab berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada kata-kata terlambat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata-kata ya kurang kalau kita sudah berusaha maksimal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menilai. Dan Allah itu zat yang maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Ya. Potongan pertama dari hadis ini, pelajaran pertama yang bisa kita ambil, yaitu perfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, aku menurut prasangkaan hambaku terhadapku. Ini penting sekali teman-teman sekalian. Selalu bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah sangka buruk. Bersangka baik. Apapun yang sedang kita lalui, yang sedang menimpa kita, sangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nikmat, lebih mudah. Kita mengatakan ini Allah berikan kepada saya agar saya bersyukur. Itu sudah sangka baik pada Allah. Walaupun nikmat itu kecil, alhamdulillah. Makanan kah, minuman kah, pakaian kah, tempat tinggal kah, apalah fasilitas yang Allah berikan, kesehatan, semua ini alhamdulillah. Sangka baik dengan Allah berarti ini memang yang paling cocok dan pantas buat saya. Kemudian kalau kita diberikan cobaan, juga pasti Allah datangkan dengan hikmahnya. Allah itu tidak lalai. Allah maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar. Dan dengan izin Allah terjadi sesuatu yang merupakan cobaan buat kita. Bisa jadi peringatan agar kita berhenti dari kesalahan yang sedang kita lakukan. Ya. Karena dengan adanya peringatan tersebut, kita jadi berhenti. Ya. Orang lagi melakukan kesalahan, kemudian ada peringatan Allah, dan dia berhenti. Oh ternyata ini salah gitu kan. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Karena ada juga orang subhanallah, kalau dia tidak diberhentikan dengan cara Allah ini, misalnya maling, dia pertama maling nggak ketahuan, dia ulangi lagi, tapi Allah sudah berikan awalnya dia sinyal rasa takut, dia khawatir kan gitu, tapi tak aja dia lakukan. Dia mencuri yang kedua, Allah buat orang lain melihat dia, sudah ada yang tahu siapa pencurinya, tapi dia berhasil lolos. Sudah peringatan, kalau dia kembali kepada Allah, ini kayaknya ke depannya kalau saya ketahuan bisa bahaya nih. Berhenti aja taubat misalnya. Enggak, tapi dia tetap lakukan, karena dia pikir belum ketangkap. Allah akan buat yang ketiga dia ketangkap. Bahkan dipermalukan. Mungkin dipenjara. Sebagai peringatan. Berarti kan itu tetap bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Ya. Andai saja Allah tidak sayang, Allah biarkan dia dengan kesalahannya. Maka makin rusak namanya, makin berat juga hukuman dia di kuburan dan di akhirat nanti. Tapi dengan Allah berhentikan, Allah berikan dia kesempatan untuk menyesali kesalahannya. Dan akhirnya dia bertobat. Berapa banyak orang di penjara akhirnya bertobat kepada Allah SWT. Dan menjadi orang yang baik. Bahkan ada banyak orang di Saudi ya, penjara-penjara Saudi itu, banyak pelaku kriminal itu hafal Al-Quran 30 juz di penjara. Pulang bahkan ada menjadi da'i di negaranya. Tadinya dia pelaku kriminal di Saudi. Karena di penjara sana diatur oleh pemerintah untuk da'i-da'i dan para ulama masuk dan menasehatin dan mendakwahi para pelaku kriminal tersebut, dan dibuatkan program hafal Quran, bahkan diberikan uang bagi orang yang menghafal Al-Quran gitu kan, sehingga mereka keluar menjadi orang-orang yang baik
Seperti itu. Dan kita berharap tentu di negara kita dan di negara-negara kaum muslimin juga dilakukan hal yang sama. Supaya memang mereka keluar ini bukan mereka merasa terkecilkan dan terkucilkan. Akhirnya mereka, daripada saya di luar dianggap pelaku kriminal terus selalu buruk, maka lebih baik saya buat lagi kriminal, saya masuk penjara, saya makan gratis, minum gratis, tidak perlu kerja, selesai gitu. Ya. Tapi Allah SWT di sini memberikan kepada dia sinyal untuk bertobat. Di dalam penjara ada masjid. Ya. Ada orang-orang yang mau melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill atau keterampilan, kemampuan. Jadi kita bisa menjadi orang baik sebenarnya kalau kita mau. Kan begitu. Nah ini poin yang harus kita tangkap teman-teman sekalian. Kalau Allah itu menjadikan sesuatu terjadi dengan hikmahnya. Ya. Kadang-kadang Allah datangkan mungkin kita jengkel. Tapi sebenarnya kalau kita lihat hikmahnya, Allah sedang memberhentikan kita dengan caranya. Dari kesalahan tersebut. Allah sedang menahan kita atau membuat kita tidak terkena azab yang sangat berat pada hari kiamat. Dan nanti kita sesali. Allah lebih tahu. Ya. Makanya kalau ada orang yang berpikir dia tidak disayang oleh Allah sehingga dia buat aja kriminal terus-menerus, ini keliru. Ini putus asa dari rahmat Allah. Dan ini Imam Ad-Dhaibi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar. Rahmat Allah luas. Yang paling pertama syaitan lakukan kalau anda sudah terjerumus dalam kesalahan adalah membuat anda putus asa. Kayaknya saya sudah kotor, kayaknya saya sudah najis, kayaknya saya sudah tidak mungkin taubat, sudah terlanjur supaya anda tidak taubat. Padahal sebenarnya pada saat anda lakukan kesalahan tersebut dan anda langsung kembali kepada Allah, beristighfar dan bertaubat, disitulah anda lepas dari hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin penting. Ya. Jadi kita prasangka baik dengan Allah. Sampai kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali sudah bersangka baik kepada Allah. Dan teman-teman sekalian, sebelum datang ajal, coba lakukan yang terbaik yang kita bisa. Kejar derajat di surga. Kalau perlu sujud menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, hamba-Mu ini lemah. Aku ini lemah ya Allah, penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Dan sudah meninggal hamba-hamba-Mu yang saleh, yang penuh dengan ilmu, dengan amal saleh. Ya mungkin mereka dapat derajat tinggi di surga, tapi hamba-Mu ini lemah ya Allah. Tapi Engkau yang telah mengizinkan untuk mengucap, Engkau lah yang telah mengizinkan untuk mengucapkan doa ini, sujud ini, kesempatan ini. Maka berilah aku derajat seperti yang Engkau berikan kepada mereka, bukan mustahil. Saya subhanallah sempat mendengar cuplikan, merenyuh sebenarnya, merenyuhkan. Dan seperti itu jadi bahan muhasabah. Syekh Uthman Al-Khamis, hafizahullah di Kuwait beliau. Ada cuplikannya ceramah, dia cuma sampaikan tentang ada seseorang dari orang yang dia kenal menyampaikan mimpi tentang Syekh Utsaimin rahimahullah. Seorang ulama Saudi yang sudah meninggal juga. Buku-bukunya juga banyak dan sering disebutkan namanya oleh para teman-teman dai-dai salaf gitu kan. Intinya dia katakan dalam mimpi anak muda ini nanyakan kepada Syekh Utsaimin, Anda bagaimana keadaan Anda sekarang? Dan itu tidak bisa diatur. Dalam mimpi tiba-tiba spontan muncul seperti itu. Maka kata Syekh, alhamdulillah Allah sudah masukkan saya ke dalam surga gitu. Dia Allah terima amal dan Allah masukkan dalam surga. Terus anak muda ini sempat nanya, bagaimana dengan Syekh bin Baz, mufti Saudi yang sebelum beliau ya, dan memang lebih dikenal ya, lebih banyak dijadikan sebagai rujukan. Kata beliau, itu derajatnya jauh di atas sana. Kami tidak bisa melihatnya. Perkataan ini sempat untuk saya dengar kemarin cuplikannya, terenyuh saya teman-teman sekalian. Artinya Syekh bin Baz telah pergi dengan amal-amal solehnya dan derajat tinggi di surga. Lalu saya merenyuh, saya terus berpikir bagaimana dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai yang jauh sebelum Syekh bin Baz sudah dijadikan rujukan oleh umat Islam. Bagaimana dengan Imam Madhab 4, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang madhabnya artinya apa yang telah dia jadikan sebagai pendapat dalam agama ini ila ma dhahaba ilai madhabnya, maka itu jadikan rujukan. Imam Syafi'i hampir seluruh wilayah Asia ikuti madhab beliau. Berapa juta orang muslim. Imam Ahmad di daerah Timur Tengah. Ya, kemudian Imam Abu Hanifah di Turki, di India, di mana-mana. Imam Malik di Afrika.
Maksudnya, Masya Allah orang-orang ini luar biasa. Bagaimana mereka sudah, bagaimana dengan para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Yang menemani Nabi SAW, jadi mertua Nabi, jadi sahabat Nabi, melayani sendalnya Nabi, siwaknya Nabi, ikut berperang dengan Nabi SAW, hidup mati bersama Nabi SAW. Bagaimana derajatnya mereka? Lalu bagaimana dengan kita? Saya sampai jadikan bahan muhasabah, ya Allah, hamba-Mu ini lemah. Hamba-Mu ini lemah, ya Allah. Tapi aku tidak putus asa terhadap rahmat-Mu, ya Allah. Artinya, sampaikan aku dengan derajat-derajat mereka, tapi dengan rahmat-Mu. Karena dengan amal kita tidak mungkin kita bisa berbuat seperti apa yang mereka lakukan. Tapi kita tidak putus asa dengan rahmat Allah. Selalu bersangka baik kepada Allah. Kalau Allah mampu memberikan apapun yang Dia inginkan, ya, dengan rahmatnya. Dan tidak akan mungkin ada yang bisa protes dari makhluknya. Tidak akan mungkin. Anda bukan mustahil bisa bersama dengan Abu Bakar, sama Umar, sama Uthman, sama Ali di surga. Bukan mustahil. Ya. Bukan mustahil. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, pada saat dia berkhidmah, dia tidur bersama Nabi SAW, kemudian dia layani wuduknya Nabi, mau sholat malam, kemudian Nabi SAW tanya, mintalah. Kau minta sesuatu? Dia bilang, ya Rasulullah, saya hanya ingin bersama Anda di surga. Kata Nabi SAW, ada yang lain? Dia bilang, tidak ada. Kata Nabi SAW, baiklah, kalau gitu tolong saya dengan perbanyak sujud. Bukan Nabi SAW mengatakan, ikuti Abu Bakar, ikuti Umar. Tapi Nabi suruh dia pribadi untuk perbanyak sujud. Dan dia akan bersama dengan Nabi SAW, derajatnya dekat dengan para nabi-nabi. Perhatikan ini berlaku pada umatnya semua. Bukan mustahil. Sekarang berijtihad, berusaha, lalu bersangka baik dengan Tuhan Anda. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi jangan ditunda, teman-teman sekalian. Jangan tunda amal soleh, jangan tunda taubat. Orang bisa lalai, tapi ada saatnya Anda memberhentikan kelalaian tersebut. Potongan kedua dari hadis adalah, dan aku selalu bersamanya selama dia mengingatku. Allah akan selalu bersama seorang hamba dimanapun, kapanpun, selama dia mengingat Allah. Zikrullah, berzikir lisan kita, bersyukur, baca zikir pagi petang, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa. Jangan luput dari semua itu. Jangan luput dari semua itu. Bertobat dari kesalahan. Kalau satu sisi amal soleh Anda tidak bisa maksimal, misal sholat malam Anda masih luput, jangan luput maksimal pahala di sedekah. Jangan luput maksimal di doa antara azan dan iqamah pada saat hujan turun di sepertiga malam. Jangan luput dari bakti dengan orang tua. Jangan luput dari silaturahim keluarga. Cari celah syar'i di mana Anda bisa maksimal di situ. Sambil yang lainnya Anda sempurnakan. Jangan semuanya sedikit teman-teman sekalian. Tapi maksimalkan. Mana yang Anda bisa maksimalkan? Karena syaitan tidak mau Anda mendapatkan maksimal pahala itu. Selama Anda berusaha menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan bersama dengan Anda. Zikrullah bisa saja berzikir di sini dengan lisan, bisa juga selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Artinya ada kesempatan dosa, dia khawatir, dia takut, dia tidak lakukan. Atau kalau dia lakukan, dia sedekah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada ketaatan, dia langsung kerjakan, tidak menunda lagi. Ya. Ini dimaksud dengan itu. Kemudian pelajaran ketiga dari hadis adalah potongan dari sabda Nabi SAW. Beliau sisipkan nasihat ini di antara hadis qudsi ini. Beliau mengingatkan kembali, beliau mengatakan, demi Allah, sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian yang mendapatkan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Ini teman-teman adalah hadis harapan yang luar biasa. Luar biasa gitu. Coba Anda tangkap secara rasional. Ada nggak pemilik perusahaan, pegawainya buat salah, ya? Atau seorang suami istrinya buat salah, atau seorang istri suaminya buat salah, gitu kan? Atau orang tua anaknya buat salah, atau sahabat-sahabatnya buat salah misalnya. Lalu dia gembira dengan orang ini minta maaf. Paling pimpinan atau atasan atau pemilik perusahaan akan mengatakan, sudah kau sudah minta maaf, tapi kau buat salah, pergilah. Mungkin seorang suami mengatakan pada istrinya, sudah saya tidak mau maafkan, atau istri mengatakan saya tidak mau maafkan. Atau mungkin teman bilang sama temannya, atau orang tua bilang sama anaknya. Kan bisa terjadi. Ataupun kalau dia terima maafnya, udah saya maafin ya. Tapi hatinya masih jengkel. Atau mungkin dia masih curiga. Butuh upaya dari orang yang telah melakukan kesalahan untuk menunjukkan kalau dia serius memperbaiki kesalahannya, kan begitu. Tapi tidak ada, kayaknya sulit sekali seseorang itu gembira. Ya saya minta maaf ya, oh saya gembira, langsung dipeluk gembira. Masih terbawa rasa arus jengkel. Tapi Allah Azza wa Jalla beda. Allah sepencipta luar biasa teman-teman. Ini renungi baik-baik hadis ini dan betul-betul di bab harapan. Kalau Allah itu gembira dengan taubat hambanya. Dia senang kalau kita minta maaf.
Bukan dia senang kita melakukan dosa. Tapi dia tahu kita ini diciptakan sebagai makhluk bisa berbuat salah. Karena Nabi SAW ingatkan, ini dari Allah SWT penyampaiannya. Semua anak Adam pasti berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang buat salah adalah yang bertaubat. Artinya Allah sedang memberikan, tahu ini diciptakan makhluk bisa buat salah. Karena mereka lemah. Ada saatnya mereka kuat imannya, ada saatnya mereka lemah imannya. Tapi Allah memberikan satu celah yang akan mengalahkan semua godaan syaitan. Yaitu terbukanya pintu taubat. Karena iblis pernah mengatakan dalam sebuah riwayat, saya akan sesatkan mereka ya Allah. Sehingga mereka semua jadi banyak berbuat dosa. Kata Allah SWT, dan saya akan terus memaafkan mereka selama mereka bertobat. Sehingga iblis tidak bisa berkata apa-apa. Artinya sebesar apapun iblis goda kita berbuat dosa, tapi pada saat kita kembali kepada Allah, kita aman. Seperti itu. Ini luar biasa teman-teman. Allah gembira kalau kita taubat dan merasa bersalah. Dan kegembiraan Allah SWT ini digambarkan bisa berarti Allah memberikan pengampunan tersebut dan Allah akan mengembalikan fasilitas di dunia dan di akhirat yang tadinya tertahan dengan dosa kita. Dalam hadis tadi kan begitu. Ada beberapa rezeki ditahan dari langit oleh Allah justru karena dosa seorang hamba dan bisa diangkat dengan taubatnya. Kan begitu. Maka ini poin penting. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, sesungguhnya ya kalian itu diberikan obat dari penyakit kalian. Tapi sayang banyak orang tidak paham masalah ini. Penyakit kalian dosa, obatnya adalah istighfar. Taubat. Kembali kepada Allah SWT. Orang taubat kepada Allah itu indah teman-teman. Indah menjadi orang saleh itu indah. Nikmat. Nikmat sekali itu. Ya. Pergi ke masjid tidak ada beban. Karena orang coba lakukan ketaatan. Saya bolak-balik masuk masjid lihat orang-orang duduk, tenang, sholat sunnah, berdoa antara azan iqamah. Mereka sholat berjamaah, mereka zikir habis sholat, mereka habis itu bubar, terus datang lagi sholat setelahnya. Seperti sesuatu yang sangat indah sekali. Luar biasa gitu. Ya. Luar biasa. Sayang sekali ini kalau tidak difikirkan gitu. Beda sekali dengan orang yang banyak melakukan dosa di luar sana. Setiap teriakan, setiap ada ucapan orang mungkin sudah cukup membuat dia ketakutan. Karena ternyata ada di antara ucapan tersebut mungkin sesuatu pelanggaran yang pernah dilakukan. Misalnya dikatakan, hai maling, hai pencuri. Ternyata dia pernah mencuri, maka dia ketakutan sendiri. Tidak ada teman-teman yang bisa mengalahkan ketentraman jiwa orang beriman dan orang soleh. Tentram, biar rumahnya biasa, biar hartanya sedikit, biar badannya sakit. Ya. Bahkan biar dia hidup sendiri, tidak punya pasangan, tidak punya anak. Tetap dia tentram dengan keimanannya, dengan amal solehnya. Maka itu mahal sekali. Pelajaran yang keempat. Lanjutan hadis. Barang siapa yang mendekat kepadaku kata Allah sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepah. Apabila dia menuju kepadaku berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Maknanya, sedikit saja upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan balas itu. Mulai saja komitmen, hari ini saya akan sholat 5 waktu, komitmen on time. Anda akan rasakan ada kedekatan Anda dengan Tuhan. 2 hari Anda lakukan, 3 hari Anda lakukan, seminggu Anda lakukan, sebulan Anda lakukan. Rasanya nggak enak kalau sudah Anda tinggalkan. Seperti itu. Allah menilai pengorbanan seorang hamba yang sebenarnya tidak ada nilainya di mata Allah SWT. Karena semua hambanya sedang tunduk kepadanya. Miliaran malaikat, miliaran tumbuh-tumbuhan, hewan, air, planet-planet, semua tunduk kepada Allah SWT. Yang kufur kepada Allah ini hanya sebagian kecil dari manusia dan jin. Yang lain semua tidak. Bertasbih semua yang di langit dan di bumi kepada Allah. Hanya Anda saja yang memang mau terus bermaksiat kepada Allah SWT dan tidak mau tobat. Tentu kita semua pernah buat. Saya pun buat salah. Tapi kita bertobat kepada Allah SWT. Kita kembali kepada Allah SWT. Dan kita bisa rasakan teman-teman. Sedikit kita upaya mendekatkan diri kepada Allah. Allah itu Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Ya. Al-Latif, maha lembut. Akramul Akramin. Zat yang paling dermawan. Ya. Allah suka dengan kebaikan-kebaikan. Walaupun sedikit Allah balas. Makin Anda dekatkan diri kepada Allah, makin Anda paksakan diri tanda kutip kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, maka makin Anda rasakan kedekatan Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebuah karunia yang besar sekali yang Allah berikan teman-teman sekalian. Selanjutnya dikatakan dan diriwayat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Dan aku akan selalu bersamanya jika dia mengingatku. Ya. Dan mengingatku berarti begitu kita ingat Allah, maka kita berarti sedang bersama dengan Allah. Sampai ada statement seorang salaf mengatakan, siapa yang Allah mudahkan
Atau Allah tidak mungkin mudahkan istighfar dari lisan seorang hamba sementara Allah tidak mau mengampuninya. Kalau bisa terlintas Anda istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, atau Anda sempat terlintas untuk berdoa, atau Anda sempat terlintas untuk sholat, atau baca Al-Quran, atau berzikir, itu berarti Allah sedang mau menerima dari Anda. Karena Allah berikan kesempatan. Kecuali Anda rusak lagi dengan riya, dengan tidak ikhlas. Tapi selama Allah berikan Anda peluang, kesempatan untuk beramal saleh, berarti Allah sedang ingin menerima amal itu dari Anda. Sangka baik dengan Allah. Hadis selanjutnya adalah hadis nomor 446. Ini menguatkan tadi yang kita jelaskan ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya adalah dua orang sahabat Nabi yang mulia, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum wafat. Sebelum Nabi SAW wafat 3 hari. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Baik sangka artinya saya sudah muslim, saya sudah coba beramal saleh, Allah akan terima amal saya. Saya sudah bertobat, beristighfar, Allah akan maafkan kesalahan saya. Dia sangka baik sama Allah SWT. Dan tidak ada teman-teman hubungan yang paling indah yang memang sangat wajar dipertahankan dibandingkan dengan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Istri Anda, suami Anda, sahabat Anda, atasan Anda, anak Anda, sekitar Anda semua ini. Pemiliknya adalah Allah. Allah mampu membalik kebencian mereka kepada kesenangan. Allah mampu memaafkan kesalahan Anda sehingga Anda menjadi orang yang mulia dan terhormat di kalangan masyarakat. Anda bisa diubah oleh Allah SWT dari orang bodoh menjadi orang pintar, orang pelit menjadi dermawan, orang penakut jadi pemberani, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu melakukan semua itu. Maka menjalin hubungan dengan Allah ini adalah sebuah hal keselamatan yang luar biasa, yang akan pasti membawa Anda pada keselamatan itu. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian hadis selanjutnya ya. Hadis nomor 447 dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam, innaka ma da'utani wa rajautani, gafartu laka ma ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam, law balagat dunubuka anana as-sama'i, thumma istaghfartani, gafartu laka wala ubali. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani, la tushrik bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Hadis ini riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Hadis harapan saudaraku siman. Renungi maknanya. Allah yang maha tinggi berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama kau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampunimu apa saja yang kamu lakukan tanpa aku peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung tinggi mencapai langit, kemudian kamu memohon ampunan kepadaku, aku pasti mengampunimu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya kamu mendatangiku dengan membawa dosa-dosa hampir sepenuh bumi, kemudian kau menemuiku dalam keadaan kamu tidak menyekutukan sesuatu apapun denganku, niscaya aku mendatangimu dengan membawa ampunan hampir sepenuh bumi itu pula. Hadis ini adalah hadis terakhir dalam bab berharap. Ya. Dan insya Allah ke depan kita akan bahas hadis di bab 53, bab keutamaan menggabungkan antara rasa takut dan harapan. Ya. Hadis ini teman-teman kita coba ambil pelajaran-pelajaran penting, mutiara yang sangat besar. Semoga Allah jadikan kita orang yang mendapatkan ilmu bermanfaat dan juga orang yang mudah untuk mengamalkannya. Allah tidak mungkin membuat saya mengisi hari ini materi, tidak membuat juga Anda menghadiri acara ini, meluangkan waktu sampai sejam. Ya, kita mendengarkan ceramah kecuali Allah sedang ingin kebaikan buat kita. Sangka baik dengan Allah. Allah ingin pesan ini sampai kepada kita. Allah ingin kita menjadi hamba-hambanya yang dipilih sehingga kita tahu bagaimana berharap dengannya. Sangka baik dengan itu dan ambil ilmu ini. Terlalu mahal teman-teman untuk kita lupakan, untuk kita skip, untuk kita tidak hiraukan. Terlalu mahal. Tidak usah lihat saya yang berbicara, tapi apa yang saya sampaikan. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang mudahkan. Saya tidak pernah menyusun kata-kata ini teman-teman sekalian. Saya pun siapa? Seorang hamba Allah yang terhina, yang banyak dosa. Saya punya banyak kekurangan teman-teman sekalian. Dan saya akui itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya seorang hamba Allah yang punya banyak kesalahan yang mungkin bisa saja ya, karena itu Allah hukum, tapi rahmat Allah luas. Kita berusaha
mempelajari ilmu agama, menerapkannya, ya, memperbaiki kesalahan-kesalahan, menyempurnakan kekurangan. Kita berusaha. Nabi Adam aja bisa berbuat salah. Padahal sudah lihat malaikat, sudah tahu surga, tapi bisa berbuat salah. Apalagi kita anak cucunya. Tapi kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini, hadis yang luar biasa, menggambarkan kepada kita bagaimana Allah suka sekali bila hambanya itu kembali kepada Dia. Allah berfirman, ini potongan pertama yang kita ambil pelajarannya, wahai anak Adam, bukan hai orang beriman. Semuanya dipanggil oleh Allah SWT manusia. Sesungguhnya selama kau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampunimu apa saja yang kau lakukan tanpa aku peduli. Walaupun di sini syarat diterimanya doa adalah muslim, gitu kan. Tapi maksudnya kalau orang ini masuk Islam, lalu dia berdoa diterima sama Allah, walaupun masa lalunya kafir. Bahkan ada di antara orang kafir, ya Allah terima doanya. Seperti misalnya dia Hamzah radhiyallahu anhu pada saat masih kafir. Kan dia tadinya berburu, gitu kan. Kemudian dia masuk ke kota Mekah, didatangi oleh seorang penduduk Mekah mengatakan, sesungguhnya ponakanmu Muhammad sedang dicaci maki, ya, oleh Abu Jahal dan tidak ada yang membelanya. Maka Hamzah marah dalam keadaan dia masih kafir, ya, menyembah berhala pada saat itu. Dia datang, kemudian dia memukul kepala Abu Jahal dengan busur panahnya. Dan dia menantang untuk duel, gitu kan. Tapi Abu Jahal tidak berani karena tahu Hamzah sangat perkasa dan kuat, gitu. Dan disegani di Mekah. Dan Hamzah pun sempat menantang, siapa yang mau membela Abu Jahal, silakan maju. Tapi tidak ada yang berani gitu sama Hamzah radhiyallahu anhu. Lalu dia mengatakan, berani benar kau caci maki ponakanku Muhammad sementara aku di agamanya. Ini perkataannya siapa? Hamzah. Padahal dia belum muslim pada saat itu. Dia mengatakan, sementara aku di agamanya. Maka orang-orang faham dia sudah muslim berarti. Ya. Jadi dia bilang Muhammad SAW bukan hanya karena sekedar ponakannya, tapi karena agamanya juga. Padahal Hamzah belum masuk Islam pada saat itu. Dalam buku-buku sejarah dikatakan Hamzah pulang, kemudian dia merenungi perkataan itu. Dia mulai berenung. Kenapa kok dia berkata seperti itu tadi? Padahal dia bukan dalam agama Muhammad. Apa yang harus dia lakukan? Dia bingung. Kalau dia membiarkan masalah ini, orang kira dia muslim. Padahal dia bukan muslim. Dia bohongi diri sendiri. Padahal dia laki sejati. Gitu kan? Gak mungkin dia bohong seperti ini. Ini tiba-tiba spontan terucap dalam lisannya. Tapi kalau dia bilang dia sudah muslim, dia belum masuk Islam. Apa yang terjadi? Pada saat itu Hamzah berdoa. Dalam kondisi dia kafir, ya. Dia mengatakan, ya Allah, kalau memang agama Muhammad ini baik, maka mudahkan aku menerimanya. Besoknya hatinya lapang, dia masuk Islam, sehingga meninggal menjadi syahid radhiyallahu anhu. Tidak ada orang kafir yang Allah kabulkan doanya. Ada juga orang mengatakan orang kafir, ya Allah, ya, misal, berikan kepada saya petunjuk supaya saya masuk. Bisa saja, tapi tidak semua tentunya. Tidak semua doa mereka diterima. Karena ada juga orang-orang kafir yang mendoakan keburukan untuk umat Islam tidak akan diterima. Seperti kasus hadis Bukhari. Pada saat ada pendeta Yahudi yang mendoakan keburukan untuk Nabi SAW mengatakan, Assalamualaikum, ya, artinya kehancuran buat kalian, kematian. Lalu Nabi SAW mengatakan waalaikum. Aisyah sempat marah, mengatakan assam untuk kalian, kematian untuk kalian, kehancuran buat kalian kepada Yahudi tersebut. Kata Nabi SAW, hai Aisyah, tenanglah. Ya. Kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah Anda tidak dengar apa yang mereka ucapkan? Kata Nabi SAW, tidakkah kalian dengar apa yang aku sudah jawab? Aku sudah jawab. Dan ketahuilah wahai Aisyah, bahwasanya doa kita kepada Allah untuk mereka dikabulkan. Doa mereka kepada Allah untuk kita tidak dikabulkan. Jadi ada juga doa mereka tidak diterima, gitu kan. Tapi ada juga di antara doa mungkin karena dia minta petunjuk, Allah kasih, bukan mustahil, gitu kan. Tapi secara umum, doa-doa itu diterima dari seorang muslim. Di sini Allah panggil wahai anak Adam. Terutama kalau dia sudah masuk Islam lalu dia berdoa kepada Allah SWT. Dia punya hak seperti muslim-muslim yang lain. Kalau kita kembali kepada muslim di sini adalah luar biasa. Allah mengatakan, sesungguhnya selama kau berdoa kepadaku, kesempatan doa setiap saat. Detik ini pun Anda bisa angkat tangan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Anda baca memuji Allah, membaca salawat para Nabi SAW, baru kemudian Anda berdoa, Allah bisa kabulkan. Gitu kan? Selama kau berdoa kepadaku, dan perhatikan, dan berharap kepadaku. Berharap doa itu diterima. Berharap diselamatkan dari siksa Allah. Maka aku, kata Allah, akan mengampunimu. Ampunan Allah berarti selamat dari siksa, dan akan diberikan fasilitas. Apa saja yang kamu lakukan tanpa aku peduli. Artinya tidak ada yang bisa masuk negosiasi sama Allah untuk tidak dimaafkan orang ini. Tidak para malaikat-malaikat, tidak juga para nabi-nabi. Allah tidak peduli. Tapi intinya berharap pada Allah.
Yang kedua, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung tinggi mencapai langit, kemudian kalian memohon ampun kepadaku, aku pasti mengampuninya dan aku tidak peduli. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan, sudah sekian ratus orang yang dibunuh, sekian botol khamar yang diminum, sekian perzinahan yang sudah terjadi, apa saja. Selama dia mau kembali kepada Allah, dia ikuti syarat-syarat Allah ya, maka tentu saja dia akan diterima oleh Allah. Kalau itu dosa berhubungan sama Allah, kayak tidak sholat, dia tobat kepada Allah, sekarang dia sholat, Allah sudah maafkan. Kalau berhubungan dengan hak manusia, dia kembalikan dulu. Hartanya dia kembalikan, ya, apa saja dia kembalikan kepada orang. Gitu. Dia kembalikan kepada haknya. Misalnya pernah dia curi barang atau dia apa saja, dia kembalikan kepada orang tersebut. Kalau dia pernah merusak citranya, maka dia perbaiki citra orang tersebut. Ya. Nah, ini poin penting yang harus diperhatikan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, wahai anak Adam, seandainya kamu mendatangiku dengan membawa dosa-dosa hampir sepenuh bumi, kemudian kau menemuiku dalam keadaan kau tidak menyekutukan sesuatu apapun denganku, niscaya aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan hampir sepenuh bumi pula. Artinya, kalau ada orang meninggal tidak sempat taubat, tapi dosa-dosa tersebut bukan syirik, bukan kekufuran. Dosa besar pun yang dilakukan, misalnya seorang berzina, seseorang minum khamar, dia meninggal. Maka ini masih di bawah masyiatillah atau naungan Allah. Insya ghafaralahu, kalau Allah mau Allah ampuni, wa insya adzaba, kalau Allah ingin Allah akan siksa. Kira-kira ahli sunnah wal jamaah begitu, dan seperti itu disampaikan. Allah masih bisa memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Ya. Bukan hal ini membuat kita menggampang-gampang teman-teman. Jangan Anda mengatakan, oh kalau begitu, tidak apa-apa saya buat dosa aja nanti, pokoknya nanti di hari kiamat kan bisa saja Allah maafkan. Iya, bisa saja juga Allah siksa dulu. Kan gitu. Lebih baik Anda meninggal dalam kondisi bertobat. Tapi kalau ada kasus orang meninggal, dia tidak berbuat kesyirikan, dosa satu ini berbahaya sekali. Kalau ini terjadi, tidak akan dimaafkan oleh Allah. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa masalah itu. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memaafkan yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah masih maafkan selain daripada itu. Selain syirik, kalau Anda tidak lakukan, Anda lakukan syirik, tidak lakukan syirik, Anda tidak lakukan dan Anda lakukan dosa yang lain, maka masih bisa Anda dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini besarnya rahmat Allah gitu kan. Baik, syirik ini adalah menyekutukan Allah. Hati-hati. Banyak orang masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak beriman kecuali mereka juga melakukan kemusyrikan. Ini banyak sekali. Mohon-mohon pada kuburan, pakai jimat, pergi ke dukun, muslim, tapi dia melakukan kesyirikan. Maka ini bahaya, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.